percaya sekali lagi bahwa sekalipun kita ngomong kabarnya luar biasa nih, pasti ada satu atau dua orang yang punya kabar yang tidak baik gitu. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan akan memakai itu untuk menjadikan itu menjadi suatu kebaikan untuk kita, mendatangkan sesuatu yang luar biasa untuk kita. Jadi mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau baca visi misi dulu nih ya. Biar kita tahu nih arah tujuan kita, yuk ini mau kemana sih? Oke, boleh ditampilkan Koko. Ini dia visinya, kita baca bareng-bareng 3, 2, 1. Mengalami Tuhan dan hidup dalam prioritas yang benar. Misinya apa Koko misinya? Misinya 3, 2, 1. Menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oke, mari semuanya kita mau masuk dalam ibadah ini. Kita mau mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau bersyukur untuk Tuhan Yesus sebab Dia baik. Mari kita masuk, kita mendalami hari ini dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Sebagai persembahan kami, haleluya. Masuk hati kami, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami masuk, ku tersungkur dan sembah. Kami sembah yang terbaik bagimu. Ku bawa
kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama bersyukur. Buat teman-teman, siapa yang bersuka cita hari ini? Saya. Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Kita sama-sama memuji Tuhan. Semua di saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, kita mau bersyukur untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik, Dia sudah mati bagi kita. Jadi mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian kita, lewat hidup kita. Kita mau kenang kembali kebaikan Tuhan yang mengorbankan dirinya bagi kita. Mari kita memuliakan Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Bukan dengan barang fana Kau membayar
seperti yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati. Kami mengundang hambanya untuk memimpin perjamuan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah mati bagi kami. Oleh karena kasih-Mu kepada kami Tuhan, Engkau rela memberikan nyawa-Mu, memberikan hidup-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu berharga. Bahkan tak ternilai anugerah keselamatan, anugerah pengampunan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Untuk itu yang kami dapat lakukan adalah kami hanya menyerahkan hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan. Pakai seluruh hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Biar nama-Mu ditinggikan dalam melalui kehidupan kami. Biar orang sekeliling kami boleh melihat bahwa Engkau hidup dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan melakukan perjamuan untuk mengingat akan Engkau. Bahwa Engkau telah mati bagi kami, dan terlebih lagi Engkau telah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati roti anggur yang tersedia. Juga setiap anak-anak-Mu yang akan mengikuti perjamuan ini Tuhan, Engkau sendiri yang melayakkan mereka. Dosa kesalahan yang kami perbuat selama seminggu ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengampuni. Sehingga ketika kami makan perjamuan ini Tuhan, perjamuan ini menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap melaksanakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dibagi. Telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini selalu saya katakan, roti ini adalah roti biasa yang dibeli secara online, saudaraku. Tetapi roti ini melambangkan tubuh Kristus yang oleh karena kasihnya kepada kita, rela dipecah-pecahkan, rela menderita. Untuk itu kita makan roti ini dengan rasa hormat, rasa syukur, dan hati yang tertuju kepada kasih Kristus di dalam nama Tuhan Yesus.
Kembali kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur ini juga anggur biasa yang dibuat oleh pabrik. Tetapi anggur ini melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib, disertai dengan penderitaan yang luar biasa. Dan semua itu dilakukan oleh karena kasih-Nya kepada kita semua. Untuk itu kita minum anggur ini dengan rasa hormat yang setingginya dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur dari mulut kita sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih kasih-Mu bagi kami. Begitu besar Kau telah berikan hidup-Mu bagi kami. Kau telah berikan nyawa-Mu bagi kami. Kau telah bangkit bagi kami. Kau jadikan kami orang-orang yang menang di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Oh terima kasih ya Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap anak-anak kaum muda ini Tuhan mengerti, terus menyadari bahwa mereka sudah dibeli dengan harga yang sangat-sangat mahal dengan darah-Mu sendiri. Biar setiap anak-anak kaum muda ini menghargai anugerah keselamatan yang Kau berikan itu dengan menjaga, dengan hidup benar di hadapan-Mu. Dengan demikian kami menghargai pengorbanan-Mu itu Tuhan. Dan bila setiap anak-anak-Mu Tuhan, dengan mengingat kasih-Mu yang begitu besar, mereka terus menjaga hidup kudus di dalam setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, didik setiap anak-anak-Mu, biar siang hari ini juga Tuhan, Engkau tegur anak-anak-Mu, Engkau didik anak-anak-Mu, Engkau ajar anak-anak-Mu, Engkau nasihati anak-anak-Mu. Sebab firman-Mu selalu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan kami, supaya kami memperbaiki kelakuan kami dan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman melalui hamba-Mu yang telah Engkau utus Tuhan. Kiranya hikmat daripada Engkau, semua yang disampaikan oleh hamba-Mu, semua yang berasal daripada Engkau sendiri. Sehingga setiap anak-anak yang hadir memperoleh berkat yang luar biasa, yang istimewa pada siang hari ini. Kami serahkan waktu yang indah ini sepenuhnya kepada Engkau. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan. Oke, semuanya dipersilakan duduk kembali. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Mari kita persiapkan persembahan-persembahan kita untuk Tuhan, sambil petugas perjamuan mempersiapkan kas sampah kita. Baik, sebelum masuk dalam persembahan syukur, kami minta Kak Tata untuk membawa kita dalam doa persembahan. Yang terbaik untukmu Tuhan, berkati agar persembahan yang Kau beri bisa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Buat teman-teman yang mau persembahan bisa yang udah tersedia amplop bisa ke depan, ada bisa scan barcode.
atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kami undang jemaat untuk berdiri, untuk mempersiapkan hati untuk firman Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Kau sangat kami cinta, oh Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu bagi kami. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu
Yesus. Kami mau menari bagimu, kami mau menari karenamu, ya Yesus Tuhan. Kau alasan bagi kami untuk bersuka cita, untuk mengucap syukur Tuhan. Oh Yesus, Kau segalanya, Kau yang terindah, Kau yang termanis Tuhan. Kau adalah segalanya, lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Hanya Kau Yesus, Kau segalanya. Oh, oh, oh. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Kau teramat baik. Glory bagimu. Biar setiap hati di tempat ini benar-benar terbuka hanya bagi Engkau ya Tuhan. Biar setiap hati di pagi hari ini boleh merasakan ya Tuhan, bahwa tidak ada yang lebih baik selain Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin keadaan kami gak sebaik yang kami harapkan. Mungkin apa yang terjadi di sekeliling kami gak sesuai dengan ekspektasi kami Tuhan. Namun biarlah pagi hari ini kami mau belajar percaya sama hati-Mu Tuhan. Biar hati kami terpaut dengan hati-Mu Tuhan. Dan kami boleh merasakan bahwa Tuhan, Engkau gak pernah berubah dalam kehidupan kami. Your unfailing love, kasih-Mu gak pernah gagal bagi setiap kami. Kasih-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya setiap anak-Mu di tempat ini tiada yang terkecuali Tuhan. Semua disayang oleh Engkau. Semua dipeluk oleh Engkau. Dan Engkau begitu rindu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Ini hati dan pikiran kami buka selebar-lebarnya hanya bagi Engkau. Pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar bukan kuat gagahku Tuhan, melainkan kuasa firman-Mu yang diberitakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran dan biarlah kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Beracaralah di tengah kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dan kami mengucap syukur. Semua yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kurang semangat, lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua, shalom. Ada sukacita siang hari ini? Haleluya. Saya sungguh bersuka cita ya karena pagi hari ini bisa kembali berfellowship bersama dengan saudara-saudara tercinta ya, termasuk dengan Ko Anton, Cipetris. Tadi pagi kita baru makan bakmi ya sama saksang ya. Jadi seger ya. Jadi udah siap untuk berkhotbah ya. Gak boleh kekenyangan tapi gak boleh kelaparan juga ya. Harus pas gitu. Dan aku bareng sama Kadita tentunya dan juga ada anak rohaniku yang gayanya rocker banget hari ini. Namanya Farida. Ya, dan senang banget kembali kita boleh datang ke tempat ini dan melayani teman-teman sekalian. Sungai Yordan BSD Youth J3 ini ya. Udah jadi sesuatu yang dekat di hatiku. Udah kayak keluarga gitu ya kalau kesini dan walaupun jaraknya lumayan tapi selalu dekat di hati ya. Jadi senang banget bisa ketemu sama teman-teman sekalian pada siang hari ini. Nah teman-teman, Kak Randy hari ini dikasih satu tema yang akan menjadi pembahasan kita yang berjudul berhikmat teman-teman. Bilang sama Kak Randy, berhikmat. Nah ini satu tema yang tentunya sangat relate dengan kehidupan kekristenan sebagai anak-anak muda Kristen.
bagaimana kita memiliki hikmat untuk kita bisa memandang kehidupan, bagaimana kita bisa memaknai kehidupan, dan bagaimana di tengah zaman yang terus berubah-ubah, namun anak mudanya Tuhan itu bisa tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, namun juga tetap dengan gaya hidup yang relevan, yang nyambung sama generasi ini. Nah, itu dibutuhkan hikmat, teman-teman. Ya, kita nggak bisa cuma mengandalkan kebenaran firman Tuhan tanpa kita berusaha untuk relate dengan generasi yang ada. Mereka akan pergi meninggalkan kita karena merasa, oh, gereja terlalu kolot, gereja terlalu kaku dan sebagainya. Kita perlu untuk bisa nyambung sama mereka dengan gaya-gaya yang kontekstual, yang sesuai dengan generasi saat ini, namun tidak mengurangi esensi dari kebenaran firman Tuhan. Dan disitulah dibutuhkan hikmat. Nah, sama-sama kita mau belajar, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan berhikmat? Nah, hikmat itu sendiri berasal dari bahasa Yunaninya Sophia, teman-teman. Nah, ada di sini yang namanya Sophia? Enggak ada ya? Ya, jadi kalau banyak ya nama perempuan Kristen khususnya dikasih nama Sophia ya. Tapi alangkah menyedihkan kalau Sophia ini kurang Sophia ya, atau kurang hikmat ya. Si hikmat yang kurang berhikmat gitu kan. Nah, jadi hati-hati ya kalau punya nama teman namanya Sophia, harus diingatkan. Hidupnya harus hikmat, penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan ya. Kalau punya anak suatu hari nanti mau kasih nama anaknya Sophia, itu bagus juga ya, artinya berhikmat. Tapi tugas dan tanggung jawab orang tuanya jadi besar. Ya, karena jangan sampai si Sophia ini tidak Sophia ya, tidak berhikmat gitu. Nah, makanya juga ada istilah di dalam kehidupan ya, kita tahu ada istilah namanya filosofi. Ya kan, ada pembelajaran filsafat, terus juga ada coffee shop namanya filosofi kopi gitu kan. Nah, kata filosofi ini udah begitu ngetren, teman-teman, udah begitu sering kita sebutkan. Tapi sebenarnya kata filosofi itu sendiri terdiri dari dua kata ya, yaitu philos dan juga sophia tadi. Philos itu teman-teman pernah dengar philia ya. Philia, kasih persahabatan. Ya, philos itu artinya kasih atau cinta. Dan sophia itu kebijaksanaan. Jadi kalau ngomongin soal filosofi itu artinya satu kecintaan kepada kebijaksanaan. Teman-teman ya. Misalkan filosofi kopi artinya apa? Satu pengertian ya, satu hikmat mengenai apa itu kopi, ya enggak? Dan banyak hal dalam hidup ini pasti akan ada yang disebut sebagai filosofi. Dan kekristenan mungkin ketika dengar kata filosofi agak-agak kadang takut ya, kayak wah ini kalau orang terlalu berfilsafat nanti jadi nggak percaya Tuhan, nanti jadi melenceng ya kan kayak gitu. Tapi kalau kita mau cari berdasarkan arti kata sebenarnya dari filosofi itu kan indah sekali ya. Cinta akan kebijaksanaan. Dan aku berharap kita semua teman-teman sedari muda kita belajar untuk mencintai apa itu kebijaksanaan. Amin. Ya, kita memiliki hikmat di dalam kehidupan kita. Nah, satu hal juga yang perlu kita ketahui teman-teman, bahwa hikmat itu berbeda dengan yang namanya knowledge atau pengetahuan. Hikmat itu berbeda juga dengan yang namanya power atau kekuatan. Ya, saya ulang lagi, hikmat itu berbeda dengan yang namanya pengetahuan. Hikmat pun berbeda dengan yang namanya kekuatan atau power. Karena gini, orang yang mungkin berpengetahuan tinggi, namun jika dia tidak mempunyai hikmat di dalam hidupnya, apa yang terjadi? Dia tidak tahu kapan waktunya untuk mendengarkan dan kapan waktunya untuk berbicara. Nah, itu dibutuhkan hikmat loh teman-teman. Karena saya temukan banyak orang yang pintar secara akademis, secara intelektual, tapi dia nggak tahu kapan waktunya untuk mendengar, mulutnya berhenti bicara, dan kapan waktunya bicara, ya kan, mengeluarkan pendapatnya. Nah, kita temukan ya dalam kehidupan ini, orang yang waktunya untuk diam, dia malah ngomong. Nah, ini kurang hikmat teman-teman. Ya, waktunya mendengar ya mendengar,
Jangan kita langsung karena kita merasa tahu, akhirnya jadi so tahu. Kita ngomong terus, padahal kita belum tahu permasalahannya apa sih. Nah ini dibutuhkan hikmat sekali lagi teman-teman. Untuk kita bisa tahu kapan waktunya berdiam diri, kapan waktunya untuk mendengarkan, dan kapan waktunya untuk berbicara. Bahkan Amsal pun berkata, kalau orang bodoh, orang gak tahu apa-apa, minimal diem deh, kata Amsal. Karena kalau lu diem, lu gak ketahuan bodohnya. Ketika lu ngomong orang, gak nyambung, ya gak, mendingan diem. Nah di sini kita belajar, kita harus tahu kapan momentumnya untuk berdiam diri, dengerin papa mama, jangan langsung argumen. Tahu dulu, cari tahu dulu apa sih tujuannya papa mama ngomong ini, pasti ada maksud baiknya. Nah seringkali kan anak muda belum tahu nih orang tuanya mau ngomong apa, tapi udah keburu panas hati, langsung diselak, langsung diajak argumen. Nah ini kurang tepat juga teman-teman. Pun dalam ketika kita berkata-kata, waktu kita berbicara dibutuhkan hikmat untuk tahu timingnya kapan. Berapa banyak teman-teman yang mungkin gini, satu statement keluar dari mulut seseorang, itu rasanya berbeda ketika momentumnya itu enggak pas. Ya enggak, ngomong kata-kata bijak tapi lagi di tengah suasana yang enggak serius, kayaknya enggak pas gitu. Tapi misalkan di dalam satu perdebatan atau percakapan yang begitu seru, akhirnya ditanya pendapatnya. Menurut Kak Dita Bocil gimana gitu kan. Terus Kak Dita berdiri lalu mulai memperkatakan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang tepat di waktu yang tepat. Nah semua orang tuh bisa, wow keren banget, terus pada tepuk tangan, benar gak? Itu dibutuhkan hikmat loh, untuk bisa mengeluarkan statement di waktu yang tepat teman-teman. Begitupun bagaimana kita seharusnya bersikap, berperilaku dan berkata-kata di momen-momen tertentu dalam hidup. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat teman-teman. Ini adalah sebuah proses perjalanan yang dimana kita perlu untuk terus membuka hati sehingga akhirnya kita semakin peka, semakin ngerti kapan waktunya untuk berbicara dan kapan waktunya untuk mendengarkan. Ya, dan tadi Kak Randy juga bilang bahwa hikmat itu berbeda dengan kekuatan ya. Karena kalau orang punya power, gak disertai dengan hikmat, maka dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dia tidak bisa memanfaatkan kekuatannya itu secara tepat guna. Yang terjadi malah kekuatannya dipakai untuk kepentingannya sendiri. Karena dia gak punya hikmat, gak punya kebijaksanaan untuk mengelola kekuatan tersebut. Kita tahu contoh yang paling jelas di Alkitab, namanya Simson teman-teman. Seorang yang punya power begitu dahsyat, karunianya hebat, tapi di saat yang sama dia gak punya hikmat untuk mengelola kekuatannya itu. Tiap kali kita temukan dia pakai kekuatannya buat suka-sukanya sendiri kan. Dia dendam sama orang Filistin, ya dia berusaha untuk mencari perempuan yang dia suka sampai segala sesuatunya berantakan. Dan bahkan sampai kematiannya, itu pun dia minta kekuatan terakhirnya bukan untuk Tuhan aku mau membela namamu atau aku akan mempermuliakan namamu. Tapi Simson berkata apa? Berikan aku kekuatan terakhir untuk apa? Membalaskan kedua mataku. Lihat, ada sesuatu yang salah ketika apa? Ketika power, ketika kekuatan tidak dibarengi dengan kebijaksanaan. Amin teman-teman. Sampai sini masih bisa mengikuti? Ya, saya percaya setiap kita dipercayakan pengetahuan oleh Tuhan. Dipercayakan kekuatan oleh Tuhan. Namun pertanyaannya, sudahkah kita memiliki hikmat untuk bisa memanfaatkan pengetahuan dan kekuatan itu secara benar? Nah, beberapa waktu yang lalu Kak Randy ikut mata kuliah ya di program Pasca Sarjana. Ada namanya mata kuliahnya Sastra Hikmat. Dan itu ngebahas kitab-kitab Amsal, Pengkhotbah, kitab Ayub, Mazmur dan seterusnya yang hubungannya sama hikmat. Dan secara garis besar, secara simpel bisa dikatakan bahwa hikmat definisinya adalah apa? The skill for living atau seni dalam kehidupan. Bagaimana kita membawa kehidupan kita secara benar.
Nah itu dibutuhkan hikmat teman-teman. Amin. Hikmat nggak bicara tentang usia. Ada orang yang usianya sudah dewasa tapi nggak berhikmat, jadinya kekanak-kanakan. Ya enggak. Tapi saya percaya hikmat itu bisa diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan buat siapapun. Termasuk kita yang mungkin saat ini usianya remaja. Amin. Ya, jadi berkat, jadi teladan justru di masa muda setiap kita. Nah, teman-teman, Karendi akan jelaskan lebih jauh lagi. Apa yang Alkitab katakan mengenai hikmat? Ya, sebenarnya apa yang Alkitab katakan mengenai hikmat itu banyak. Nggak bisa dijelaskan hanya dalam setengah jam, 1 jam, atau bahkan 1 sesi seminar. Begitu banyak apa yang Alkitab katakan mengenai hikmat. Namun siang hari ini Karendi akan bagikan minimal 3 saja teman-teman. Apa yang Alkitab katakan mengenai hikmat? Dan tentunya Karendi mau ambil dari salah satu kitab yang dikatakan sebagai kitab hikmat. Yang ditulis oleh seseorang yang mungkin dikatakan sebagai satu dari sedikit orang yang paling berhikmat ya, yang ada di muka bumi, namanya Salomo teman-teman. Kita buka Amsal pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10. Amsal pasalnya yang ke-9 ayat 10. Firman Tuhan berkata apa? Yang udah ketemu kita baca bareng yuk. 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang bisa kita jawab adalah gimana caranya aku bisa mendapatkan hikmat? Bagaimana aku mendapatkan karunia hikmat yang daripada Tuhan? Kuncinya di situ teman-teman. Takut akan Tuhan. Nah yang jadi pertanyaan mungkin lebih jauh lagi, takut akan Tuhan tuh yang seperti apa Kak? Apakah takut akan Tuhan tuh kayak kita takut ketika lewat tempat yang sepi terus merinding-merinding gitu kan? Aduh ada roh-roh yang berbeda nih gitu kan. Terus kita bilang oh takut akan Tuhan juga gitu kan, kalau lagi ibadah tiba-tiba ada merinding-merinding, lagi worship ternyata AC-nya terlalu dingin gitu kan. Takut akan Tuhan tuh gak kayak gitu teman-teman. Bicara tentang hubungan antara hikmat dengan takut akan Tuhan itu pasti ujung-ujungnya akan bicara tentang pikiran teman-teman. Takut akan Tuhan itu ada di sini, di dalam pikiran kita. Bagaimana caranya di dalam pikiran manusia yang tidak terbatas ini, ya, apalagi manusia berdosa, kita punya kecenderungan untuk memakai pikiran ini untuk sesuatu yang liar, sesuatu yang tidak dikendalikan. Karena ini tidak terbatas, makanya kita bisa berpikir apa saja yang kita mau, benar gak? Gak ada batasnya. Nah yang jadi masalah adalah apa? Ketika kita membiarkan pikiran kita, ini menjadi tuan atas hidup kita. Kita tidak menundukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus, tapi membiarkan pikiran kita yang liar ini, yang tidak terbatas ini untuk berpikir sesuka hati kita. Nah makanya gak heran, mungkin ada orang yang belajar di sekolah teologi, tapi pikirannya tidak ditundukkan kepada pikiran Kristus. Yang ada bukannya teologi keluar, tolologi. Kenapa? Karena masuk sekolah Alkitab pengennya kan lebih kenal Tuhan kan. Tapi kok habis sekolah Alkitab malah bertanya, malah jadi punya pikiran, kayaknya Yesus bukan Tuhan deh. Berdasarkan pembelajaranku selama ini di sekolah teologi, Yesus bukan Tuhan. Atau bahkan lebih jauh lagi, kayaknya Tuhan itu sebenarnya gak ada deh. Itu cuma rekayasa manusia biar dunia tertib, makanya dibuat Tuhan. Nah loh, itu lulusan teologi ngomong begitu. Gue bilang bukan teologi, apa? Tololo, gila. Bukan teologi ya, tololo gila ya. Karena apa? Karena orang gak menundukkan pikirannya di bawah pikiran Kristus. Tidak membiarkan takut akan Tuhan itu menjadi fondasi di dalam dia berpikir teman-teman.
Maka Alkitab juga mengatakan di 2 Korintus 10 ayat 5 ya. Rasul Paulus menasihatkan kita teman-teman. Coba 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima. Yuk kita baca bareng lagi. 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Aku percaya teman-teman hari-hari ini generasi yang makin ke sini, Gen Z, ntar belum ada Alpha ya kan. Yang model-model cancan tuh, waduh itu kritisnya bukan main. Aku aja kalau ditanya Domi tuh bisa bingung jawabnya apa, anakku yang umur 7 tahun. Pertanyaannya udah macem-macem dan orang tuanya bingung kadang mau jawab apa gitu. Nah tapi teman-teman di sini Rasul Paulus mengingatkan untuk apa? Ayo menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah ini bukan artinya kita nggak boleh bertanya teman-teman. Ini bukan artinya anak muda di youth ini nggak boleh jadi kritis. Ya, jangan sampai nanti Ko Anton dan Ci Petris bilang nggak ada yang boleh nanya macam-macam ya. Semua harus sesuai Alkitab, Alkitabiah. Nggak boleh tanya yang aneh-aneh. Nggak gitu juga. Kita membuka ruang bagi pertanyaan-pertanyaan kritis. Amin. Kita bukan orang-orang yang tertutup dan menutup diri terhadap pemikiran-pemikiran dari anak-anak muda kita. Tapi gini teman-teman, at some point di satu titik kita harus menyadari bahwa apa? Ada hal-hal yang memang dibiarkan menjadi sebuah misteri yang kita nggak bisa jawab dan kita nggak perlu tahu jawabannya sekarang. Misalkan ya, contoh sederhana, Kak, kan manusia pertama diciptakan kan Adam dan Hawa ya. Habis itu ada Kain dan Habil Kak. Terus yang jadi pertanyaanku sekarang, siapa istri Kain Kak? Iya, siapa istri Kain? Wah itu mau dicari di ubek-ubek Alkitab, kitab Kejadian nggak tertulis teman-teman. Dan kita mulai bertanya-tanya, wah siapa sih ini orang? Kalau gue belum tahu siapa istri Kain, gue nggak akan percaya sama Tuhan lah. Jauh amat ya. Ya ada sesuatu yang memang kita nggak perlu tahu jawabannya hari ini teman-teman. Atau misalkan gini, Kak di planet Mars itu ada alien nggak sih Kak? Terus Yesus mati nggak sih buat alien Kak? Gue juga bingung jawabnya gimana ya. Maksudnya itu nggak dijelaskan secara spesifik dalam Alkitab. Dan biarlah apa yang menjadi misteri itu menjadi misteri. Dan kita dengan rendah hati para pembina, orang-orang yang dianggap sebagai hamba-hamba Tuhan, ya kalau emang nggak tahu bilang aja nggak tahu. Jangan so tahu dan mengada-ada gitu loh. Ya memang kita manusia terbatas. Manusia itu punya kelemahan, termasuk di dalam kemampuan dia untuk menjawab pertanyaan pun terbatas, teman-teman. Ya jadi ayo belajar untuk kita memilah-milih hal-hal yang memang Tuhan singkapkan untuk kita ketahui, disitulah kita kulik, kita pelajari untuk kita bertumbuh di dalam iman. Tapi untuk hal-hal tertentu yang memang enggak ada jawabannya, yang ujung-ujungnya cuma jadi perdebatan, ya enggak usah berkutat lama-lama di situ. Amin. Supaya apa? Supaya kita diingatkan lagi bahwa apa? Aku harus takut akan Tuhan. Lebih daripada apa? Aku menjadikan pikiranku ini sebagai Tuhan atas hidupku. Ya, Yesus Tuhan itu harus jadi yang utama. Bukan apa? Logika kita. Bukan pikiran kita. Memang aku sebagai anak muda Kristen, apalagi gereja Pentakosta karismatik, suka banget sama yang namanya sesuatu yang roh gitu kan. Sesuatu yang nilainya tuh iman. Kalau udah bicara rasio, logika, kita kayaknya enggak, jangan pakai itu, pakai iman gitu kan. Enggak teman-teman, dua hal itu harus seimbang. Logika, perasaan, hati, pikiran itu harus berjalan seimbang. Tapi seperti yang tadi aku bilang di awal, akan ada satu momen di dalam hidupmu bahwa kebenaran itu enggak bisa diterima pakai ini. Tapi kebenaran itu harus diterima dengan iman, dengan hatimu. Amin teman-teman. Ya. Belajar sama-sama ya.
Oh ini udah mulai panas nih kepalanya nih. Udah tadi lumayan berat ya ngomonginnya. Nah teman-teman, di situ dilanjutkan di Amsal 9 ayat 10 tadi ya. Pengertian datang dari mengenal yang Maha Kudus. Pengertian itu datang dari kita mengenal Tuhan yang Maha Kudus. Nah oleh karena itu teman-teman, kita perlu untuk yang namanya membuka hati kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bedain antara rindu untuk mengenal pribadi Tuhan sama sekedar mencari informasi tentang siapa Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Karena cuma buat mengenal, cuma buat cari informasi tentang Tuhan, lu bisa baca Google, lu bisa sekolah teologi, lu bisa belajar sendiri. Tapi untuk mengenal pribadi Tuhan, itu dibutuhkan rasa haus dan lapar. Dan itu yang membedakan teman-teman, tadi yang aku bilang, teologi dengan tolologi. Kalau sekedar cari informasi, ujung-ujungnya lu bisa salah. Tapi kalau lu berjumpa dengan Tuhan, Alkitab katakan apa? Pengertian datang dari situ. Mengenal yang Maha Tinggi. Dan Alkitab pun mencatat, mengenal Tuhan adalah sumber dari pengertian dan hikmat. Kenapa? Karena Alkitab katakan Yesus Kristus itu adalah sumber hikmat itu sendiri. Artinya apa? Ketika kita mengenal Yesus Kristus, di saat yang sama kita sedang mengenal hikmat itu. Dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih berhikmat lagi di dalam masa muda kita. Amin teman-teman. Makanya di 1 Korintus 1 ayat 30a ada versi namanya terjemahan sederhana Indonesia. 1 Korintus 1 ayat 30a bilang gini. Allah sendirilah yang sudah mempersatukan kalian dengan Yesus Kristus. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Dan menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat bagi kita. Yesus Kristus sumber hikmat. Mau punya hikmat, mau punya pengertian, bangunlah hubungan dengan Yesus Kristus. Karena dia sumber hikmat kita. Amin teman-teman. Itu yang pertama. Hikmat datangnya dari takut akan Tuhan. Dan pengertian datang dari mengenal yang Maha Kudus. Yang kedua teman-teman, apa yang Alkitab katakan mengenai hikmat? Hikmat itu lebih berharga daripada emas dan perak. Amsal 16 ayat 16. Nah, ini satu poin penting buat aku ya di dalam hidup. Bagaimana kita memaknai hidup. Yuk kita baca bareng. 2, 3. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ada lagu yang aku suka banget tuh. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya lebih berharga. Tahu gak sih lagunya? Tahu ya. Dari emas, perak, dan permata. Amin. Nah tapi pertanyaannya teman-teman hari ini, coba deh direnungkan baik-baik. Menurut lu hikmat sama uang mana yang lebih penting? Hikmat kak, tapi dalam hati ya uang lah kak. Gue bisa jajan, gue bisa beli ini, beli itu. Ya enggak? Nyadar gak sih generasi kita nih, yang kenceng tuh jujur banget tuh. Nyadar gak sih generasi kita hari-hari ini udah terbutakan dengan yang namanya kekayaan teman-teman. Sehingga uang itu dianggap lebih penting daripada segalanya. Bahkan lebih daripada Tuhan. Emang sih di mulut bilang Yesus engkau yang lebih berharga dari segalanya. Tapi praktek kehidupannya apa? Money is all you need gitu kan. Aduh ya itu yang terjadi ya teman-teman. Dan seperti yang tadi aku bilang bahwa power tanpa disertai hikmat itu menjadi sia-sia. Dan kekayaan itu pun adalah power atau kekuatan. Namun tanpa hikmat maka manusia akan menyalahgunakan kekayaan untuk hal-hal yang salah. Bahkan lebih jauh lagi mereka akan diperhamba oleh kekayaan. Mereka akan menjadikan uang sebagai Tuhan atas hidup mereka. Nah inilah hikmat dunia teman-teman. Yang membuat kita menjadi apa? Terbutakan.
Aku ngobrol kemarin sama beberapa saudaranya Kak Dita, bukan saudara langsung ya, tapi saudara secara tidak langsung lah gitu. Karena kemarin kita habis jalan-jalan, ada waktu ngobrol-ngobrol. Aku ngobrol sama anak usia SMP kelas 3 sama anak kuliah semester akhir gitu ya. Dan waktu kita ngobrol-ngobrol yang menarik dia bilang gini, Kak hati-hati nanti kalau udah gede si Domi, terus kakak mau sekolahin di sekolah internasional, dia bilang gitu. Kenapa? Wah itu sumbernya ini Kak, sumbernya mulai dari narkoba, terus mulai dari dugem, minum-minuman, free sex, itu semua dari sekolah internasional Kak. Lah aku mulai pikir apa hubungannya ya? Oh, tapi setelah aku pikir-pikir bisa jadi, kenapa? Karena mungkin saja orang tuanya itu kan dari kalangan menengah ke atas. Duitnya nggak berseri teman-teman. Ya, crazy rich. Sehingga apa? Ketika anaknya bilang gini, Pak aku minta kasih sayang. Papanya bilang apa? Aku gak punya kasih sayang buat kamu, aku punyanya uang. Aku gak punya waktu buat kamu, aku punyanya uang, nih aku kasih uang. Anak remaja belum punya pengertian, belum punya nilai-nilai, dikasih uang yang banyak. Apa yang dia pakai? Dipakai buat apa uangnya? Buat hal-hal yang gak benar. Kenapa? Karena power tanpa hikmat itu akan merusak diri kita teman-teman. Ya makanya ayo belajar sama-sama supaya kita mengerti hikmat. Kita nggak dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, kita hidup di zaman di mana orang itu digerakkan oleh keserakahan. Orang-orang berlomba-lomba jadi crazy rich. Mau flexing ya kan, mau kelihatannya kaya. Ujung-ujungnya masuk neraka ya. Belum neraka dulu Ci, penjara dulu ya kan. Masuk penjara baru neraka. Ya enggak, orang-orang diajak untuk menjadi sultan, ya enggak, menjadi crazy rich. Padahal hikmat yang berasal dari atas itu mengajarkan kita bahwa kekayaan duniawi itu enggak bisa memuaskan kehausan jiwa kita. Karena kehausan jiwa kita cuma bisa dipuaskan sama Tuhan. Tapi dunia mengajarkan apa? Kalau mau bahagia, punya duit yang banyak. Tapi teman-teman akan temukan kenyataan bahkan orang-orang terkaya di dunia sekalipun bisa kosong hidupnya. Artis-artis ternama yang duitnya udah gak tahu lagi mau dipakai buat apa saking banyaknya. Bisa lo end up dengan suicidal, bunuh diri. Bisa teman-teman, kenapa? Karena kekayaan gak menjamin kebahagiaan. Jiwa kita cuma bisa dipuaskan sama satu pribadi yang kekal, yaitu Tuhan. Dan inilah hikmat. Kalau kita mengerti ini, kita belajar arti kata cukup. Kita gak perlu mengejar apa yang dunia kejar. Yes, hidup butuh uang, betul. Ya, kita gak bisa minta makan siang terus doa dari langit, Tuhan kirimkan burung gagak bawain hoka-hoka bento gitu. Gak bisa teman-teman. Kita perlu bekerja, yes. Mengumpulkan uang, iya. Tapi kita diberkati. Dunia bilang apa? Untuk menjadi kaya dan berbahagia. Tapi orang Kristen diberkati untuk menjadi berkat. Itu hikmat teman-teman. Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Benar gak? Salah satu bunyi doanya apa? Berikanlah kami makanan hari ini yang, coba bilang lebih keras lagi. Secukupnya. Tapi seringkali kita pengennya apa? Sebanyak-banyaknya. Berkelimpahan, ya enggak? Coba ada satu ayat yang menarik, aku mau kita baca. Amsal pasal 30, ayat 8 sampai 9. Amsal 30 nih yang nulis seorang yang bernama Agur bin Yake teman-teman. Agur bin Yake dari Masa, kalau baca di ayat yang pertama ya. Perkataan Agur bin Yake dari Masa, dan salah satu yang menarik di ayat ke-8 ini. Kita baca bareng yuk, 2, 3. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi. Ada yang berani mendoakan ayat ini? Aduh. Berani gak ya aku?
Nggak pengen kaya Tuhan, nggak pengen miskin Tuhan, tapi juga nggak pengen kaya. Pengennya pas lagi butuh, pas lagi ada. Ayat 9, supaya apa? Kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Wow. Pernah gak sih mikir kita udah cukup jauh dari pemaknaan akan kekayaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh firman Tuhan, benar gak? Ketika Tuhan Yesus bilang apa? Beri makanan yang secukupnya. Agur Biniake di Amsal ini bilang apa? Jangan beri aku kekayaan dan juga jangan kemiskinan. Supaya apa? Kalau aku kaya, aku nggak jadi kenyang dan jadi sombong. Terus bilang siapa Tuhan? Gue udah bisa kok pakai duit gue. Tapi kalau miskin gue nggak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi fokusnya dia apa? Bukan dirinya tapi siapa? Tuhan. Kalau aku kaya aku nggak lupa Tuhan. Kalau aku miskin aku nggak mencuri. Tapi berapa banyak orang Kristen yang lebih suka doa Yabes daripada doa Yesus. Bukan artinya nggak boleh, oh lagu itu jangan dinyanyi, nggak gitu juga sih teman-teman. Tapi memaknainya harus tepat. Dan itu butuh hikmat teman-teman. Kiranya Engkau memberkati aku secukupnya atau berlimpah-limpah? Nah coba direnungkan lah teman-teman ya. Karena aku takutnya kekristenan ini sudah terbawa oleh hikmat dunia. Dan akhirnya memandang apa? Kekayaan menjadi segalanya. Padahal hikmat bilang apa? Pengertian, takut akan Tuhan itu lebih berharga dari emas dan perak. Ya, yuk belajar walaupun masih muda. Walaupun kanan kiri kita flexing, healing, ke Bali, ke Kapadokia, kemana lah, jauh-jauh. Kita tahu healing kita di mana? Di hadirat Tuhan. Amin. Tapi kalau bisa di hadirat Tuhan tapi di Bali juga bagus ya, nggak apa-apa juga. Nggak salah juga teman-teman ya. Nah itu yang kedua. Hikmat lebih berharga dari emas dan perak. Ya, hidup yang berbahagia adalah ketika kita belajar mensyukuri apa yang kita punya hari ini. Bukan apa, menghasrati apa yang belum kita miliki. Kita akan capek, kita akan menderita, kita akan susah payah, hati kita nggak bisa penuh, nggak bisa bahagia. Kalau apa? Kalau kita selalu mengejar apa yang belum kita punya. Sampai-sampai kita lupa apa? Mensyukuri apa yang hari ini Tuhan udah anugerahkan dalam hidup kita. Ya, itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Alkitab katakan mengenai hikmat? Yang ketiga, hikmat membuat kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Karena diulang lagi, hikmat membuat kita tidak menyia-nyiakan apa? Waktu dan kesempatan. Mazmur 90 ayat 12. Nah nanti kita mau nyanyi lagu ini nih. Lagu ini asalnya dari sini, dari Mazmur pasal yang 90 ayat 12. Yuk baca bareng, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita baca dari ayat dari Perjanjian Baru, Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai 16. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai 16. 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hikmat itu selalu berhubungan dengan bagaimana kita mempergunakan, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada hari ini. Di Mazmur nanti kalau teman-teman lanjutin bacanya, pemazmur itu bilang, milikilah hati yang bijaksana. Supaya kamu sadar betapa singkatnya waktu yang kamu punya. Kamu pikir kamu punya selamanya di dunia ini. Tapi sebenarnya kamu gak pernah tahu besok masih ada atau enggak buat kamu. Benar apa benar? Kita seringkali terlupakan teman-teman. Kita seringkali lupa oleh karena apa? Dunia dengan hikmatnya itu bilang apa? YOLO, you only live once.
Karena lu cuma hidup sekali, puas-puasin. Kejar kenikmatan hidup, kejar apa yang dunia ini kejar. Kan lu hidup lu masih panjang. Ada prinsipnya apa? Muda, foya-foya, muda kaya raya, gimana? Kecil kaya raya, muda foya-foya, tua bangka gitu ya. Mati masuk surga, pengennya kan kayak gitu teman-teman. Ya enggak? Semua serba enak. Padahal hidup ini hanya sementara teman-teman. Kita enggak pernah tahu apakah kita punya hari esok atau enggak. Emang benar sih YOLO itu benar, you only live once. Kamu cuma hidup sekali. Karena cuma sekali maka apa? Manfaatkan sebaik-baiknya. Bukannya malah hidup seenak sendiri teman-teman. Kita berpikir bahwa kita punya waktu. Padahal waktu itu gak selalu ada buat kita. Ingat, ada orang yang bilang time is money, benar gak? Waktu adalah uang. Tapi buatku, time is not money. Because time is more valuable than money. Waktu bukan uang, kenapa? Karena waktu itu lebih berharga dari uang. Orang kehilangan uang, besok bisa dicari, benar gak? Tapi kalau orang kehilangan waktu hari ini, bisa gak dia minta, gue bayar Tuhan 100 miliar ke Tuhan, supaya apa? Tuhan putar ulang kemarin, supaya bisa ada lagi. Bisa gak teman-teman? Oh, kecuali nanti kalau ada yang nemuin alat ini ya, kembali ke masa lalu ya. Bisa tuh, tapi kayaknya susah ya. Time is not money teman-teman, but time is more valuable than money. Uang itu lebih berharga daripada, waktu itu lebih berharga daripada uang. Ya makanya teman-teman di masa pandemi ini kadang momen-momen yang berat, momen-momen yang menyedihkan, momen-momen kegagalan, momen-momen kehilangan itu sebenarnya sedang mengajarkan kita bahwa waktu itu gak bisa diputar kembali. Dan waktu itu gak bisa dibeli dengan uang. Ya. Maka selagi masih ada waktu dan kesempatan, spend more time dengan orang-orang yang kamu kasihi. Jangan demi uang kamu korbankan waktumu mungkin dengan orang tuamu, mungkin dengan kakak dan adikmu, dengan sanak saudaramu, mungkin dengan saudara-saudara seiman di komunitas rohani, dengan kakak rohanimu, dengan mentormu. Aduh kak, aku pengen jadi crazy rich dulu kak, baru bisa habiskan waktu dengan orang-orang yang aku kasih. No, waktu itu belum tentu ada teman-teman. Kapan harus dimanfaatkan? Ya sekarang. Selagi masih ada kesempatan, ayo quality time sama keluarga. Enggak harus pergi jauh-jauh kok. Main kemana gitu ya, ke Ancol ya, kemarin Kak Randy baru dari Ancol gitu kan. Enggak mahal-mahal banget kok, ya udah makan, lesehan ya kan. Ngobrol-ngobrol, quality time. Jangan sampai terlambat teman-teman. Jangan sampai nanti uangnya udah ada, orang yang kamu kasihi udah enggak ada. Penyesalan belakangan, kalau di depan pendaftaran, betul. Iya teman-teman, ya manfaatkan hari ini. Kalau masih ada kesempatan, ayo kasihi mereka. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, jangan juga apa teman-teman, tunda-tunda pertobatan. Ada orang yang bilang, tunggu nanti deh, udah tua, udah di ICU, udah megap-megap baru deh. Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mati habis itu. Itu cuma di film ya. Bisa aja apa, lu keserempet bajai terus gak bisa sempet kan untuk Tuhan aku bertobat gitu. Keserempet bajai mati gimana? Amsyong, betul. Gak ada kesempatan bertobat teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir masih ada hari esok. Belum tentu. Alkitab katakan apa? Selama masih dikatakan hari ini, bertobat. Berbalik kepada Tuhan. Pulang sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah menahan kasihnya kepada kamu.
Pelukannya selalu terbuka bagi setiap kita. Pertanyaannya, lu mau gak balik sama dia? Lu mau gak menerima cintanya Tuhan dalam hidupmu? Hikmat membuat kita sadar bahwa kita nggak ada jaminan bahwa kita punya hari esok. Bertobat selagi masih ada waktu, teman-teman. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali atau Tuhan panggil kita, alias kita meninggal, teman-teman. Selagi masih hidup, masih punya kekuatan, masih ada kesempatan berbalik kepada Tuhan. Amin. Biarlah 3 hal ini ya teman-teman yang menjadi perenungan setiap kita di hari Minggu yang ceria ini, amin. Sorry nih temanya agak berat, pemusik boleh maju ke depan. Ya kita ngomongin soal hikmat, emang dibutuhkan hikmat ya untuk bisa menangkap hikmat yang daripada Tuhan. Tapi aku percaya Roh Kudus yang akan berikan pengertian kepada teman-teman semua. Walaupun masih banyak yang teens, yang imut-imut, ya, yang SMP. Tapi aku percaya Tuhan itu enggak melihat orang berdasarkan usianya. Tapi siapa yang rindu membuka dirinya untuk mengenal Tuhan, maka mereka lah yang akan mendapatkan hikmat itu. Hikmat yang jauh lebih berharga dari emas dan perak. Itu jadi bagian hidup kita. Yuk bangkit berdiri teman-teman. Makasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana Tuhan. Oleh hati bijaksana, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kita ulang dari awal. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari hidup kami Tuhan. Ajar kami memiliki hati yang bijaksana Tuhan. Beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, biarlah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Oh besar setia-Mu, setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Oh mulialah nama-Mu, biarlah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Oh besar setia-Mu, setiamu
karyamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari hidup kami Tuhan, di akhir dari akhir zaman ini ya Tuhan, berikan kami hikmat yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami membutuhkan hikmat-Mu Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Tantangan, pergumulan yang kami hadapi di masa-masa ini Tuhan, rasanya semakin banyak ya Tuhan. Dan kalau bukan karena hikmat yang daripada Tuhan, maka kami akan terbawa arus dunia ini ya Tuhan. Roh Kudus, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat, kebijaksanaan yang daripada Engkau ya Tuhan. Supaya Tuhan bisa mengajar kami boleh mengalami pembaharuan budi ya Tuhan. Kami bisa mengenal apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna ya Tuhan di mata-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan siang hari ini. Jangan seorang pun menganggap Engkau rendah karena kemudahan-Mu ya Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, biarlah setiap kami ya Tuhan, sedari muda kami boleh memaknai kehidupan ini secara dewasa, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami biar lewat rasa haus dan lapar kami akan Engkau, kami boleh semakin mengenal pribadi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sumber hikmat kami. Bawa kami kepada level keintiman yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Semakin dewasa di dalam Engkau. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ubahkan paradigma kami ya Tuhan. Mungkin dunia sedang mempertontonkan seakan-akan uang adalah sumber kebahagiaan, sumber kehidupan. Namun siang hari ini Tuhan ingatkan setiap kami bahwa sumber kebahagiaan kami adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Kami mau menari dan bersuka karena-Mu oh Yesusku. Bukan karena situasi kondisi yang sedang kami alami, bukan karena kekayaan yang kami miliki, bukan karena siapapun yang ada dalam kehidupan kami. Namun karena Engkau Yesusku, sumber hikmat, sumber kebahagiaan, sumber kehidupan kami yang sejati. Dan kami gak mau tukarkan Engkau dengan siapapun dan apapun juga Tuhan. Berikan hikmat itu kepada setiap kami. Ajar kami mengenal arti kata cukup, arti kata syukur, dan arti kata berserah. Mungkin kami gak punya segala-galanya, tapi kalau kami berjalan dengan Engkau yang adalah segala-galanya, maka apapun yang kami hadapi kami gak takut. Hidup kami pasti dipelihara secara sempurna oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ingatkan kami Tuhan, bahwa waktu dan kesempatan yang kami miliki ada batasnya. Kami teringat akan orang tua kami. Berikan kami hati ya Tuhan, untuk kami boleh memandang mereka sebagai orang tua yang mungkin gak akan selamanya ada di samping kami. Akan ada waktunya Tuhan panggil mereka. Please Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang kami miliki ya Tuhan. Kami mau Tuhan memandang mereka sebagai orang tua yang berasal daripada Tuhan. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan mereka, kami mau spend more time with them. Kami mau kasihi mereka.
Kami mau hadir, menghabiskan waktu berkualitas bersama dengan mereka. Dengan kakak adik kami, dengan sahabat-sahabat kami, dengan kakak mentor kami, orang tua rohani kami. Sehingga gak akan ada penyesalan di ujung ya Tuhan, karena kami sudah menciptakan momen-momen bermakna bersama orang-orang yang kami kasihi. Dan kami gak mau Tuhan jadi anak-anak muda yang menunda-nunda pertobatan. Hari ini Tuhan, kami mau kembali ke pelukan-Mu. Mungkin beberapa dari antara kami yang merasa udah cukup jauh dari Tuhan. Kami merasa udah pernah bertobat tapi jatuh lagi dan akhirnya kami nyerah. Dan kami gak mau deket lagi sama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau bilang satu hal. Kalau waktu kamu bertobat, bahkan sebelum kamu bertobat, aku segitu sayangnya sama kamu. Apa yang membuat kamu berpikir di dalam jatuh bangunmu hidup kudus, sayangku berkurang sama kamu? Apa yang membuat kamu berpikir, dulu aku sayang tapi sekarang aku jadi kurang sayang karena kamu udah makin sungguh-sungguh sama aku mau hidup kudus? No, sayangku tetap sama. Sayangku gak berubah. Dan biar siang hari ini teman-teman ini jadi momen bagi kita. Yuk balik sama Tuhan. Tuhan sayang banget sama kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Yuk teman-teman arahin tangan kita yuk buat Ko Anton dan Cipetris. Terima kasih Tuhan buat orang tua rohani yang kami punya. Thank you Tuhan buat orang-orang yang mau berdiri bagi kami di tempat ini. Orang-orang yang mau mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, air mata, keringat, uang yang mereka miliki untuk generasi ini. We pray the best for them. Yang terbaik dari Tuhan buat mereka. Tuhan berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati Tuhan setiap proses kehidupan yang sedang dijalani Tuhan. Suka duka yang sedang dilewati ya Tuhan. Aku percaya Engkau gak pernah ninggalin mereka ya Tuhan. Bahkan di momen-momen titik-titik terendah itu ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan penghiburan yang daripada Roh Kudus buat keluarga. Dari Cipetris, buat Nita ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Penghiburan dari Roh Kudus menyertai mereka ya Tuhan, kalau mereka nanti juga akan melakukan perjalanan yang cukup jauh ya Tuhan. Kami berkati Tuhan perjalanan mereka. Perlindungan dari Engkau secara sempurna, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan ada dalam perjalanan yang diberkati oleh Tuhan sampai ke tempat tujuan dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Bisa menikmati waktu-waktu yang berharga itu Tuhan, dengan orang-orang yang mereka kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan buat setiap kami yang ada di tempat ini, pribadi lepas pribadi, kasih-Mu mengalir, memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Kami percaya hikmat yang daripada Tuhan, hikmat yang dari atas itu Tuhan, boleh terus bertumbuh di dalam kami. Kami mau menundukkan, mengurung, menawan pikiran-pikiran kami di bawah pikiran Kristus. Karena itu yang terbaik bagi kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Ko Randy untuk pemberitahuan firman. Di pagi hari menjelang siang. Amin. Oh, sudah siang ya. Coba mana tangan-tangannya? Haleluya, oke. Ada pengumuman? Tidak ada sepertinya ya. Kita sudah ada di penghujung ibadah. Untuk itu mari silakan Ko Anton untuk pimpin kita dalam doa berkat sebelum kita pulang.
Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Engkau sudah sertai kami dalam ibadah kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan pujian penyembahan. Hadirat-Mu turun setiap kami dan kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang manis yang terus menyertai setiap kami dan dimanapun kami berada Tuhan, boleh menjadi berkat sesuai dengan visi misi kami Tuhan. Kami mau menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak orang Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan kami Bapa, baik di sekolah, di kampus, di pekerjaan, yang terlebih lagi Tuhan di rumah. Kami boleh menjadi berkat buat orang tua kami, buat adik-adik kami, buat kakak kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap firman-Mu yang sudah Kau taburkan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang tertabur Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah. Dan setiap kami Tuhan boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu dengan berkat yang daripada Engkau. Kita angkat tangan kita terima berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati dan sekali salib menebus dosa-dosa kita semua, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang akan terus menyertai kita, menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Siap kita semua memberi berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.